Meski Proton bukan lagi milik Malaysia, karena mayoritas saham Proton atau 51% saham Proton sudah dimiliki oleh Geely Automobile, namun Proton masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat Malaysia. Entah masyarakat Malaysia sendiri tidak tahu atas informasi tersebut atau ada hal yang lain. Namun yang jelas, setiap kali Indonesia ingin berkembang mengeluarkan mobil nasional sendiri, tak sulit untuk menjumpai komentar sinis dari negara tetangga. Padahal kalau mau fair, posisi Proton sebenarnya tak jauh berbeda dengan merek-merek asing di Indonesia. TKDN atau lokal konten mereka hanya berkisar antara 40 hingga 70%. Bahkan di Indonesia, beberapa meski merek asing yang berkapasitas mesin cuma 1500 cc, sekelas Proton Saga, Honda CR-V, Toyota Rise, dan lain-lain, ada yang memiliki lokal konten hingga 80%. Mereka cuma tempel merek dan diberi subsidi gitu aja. Bahkan desain pun seringkali comot dari brand asalnya atau brand lain. Tapi, ya sudahlah. Mungkin disebabkan oleh keterbatasan informasi yang diperoleh. Sehingga informasi sesederhana seperti ini saja, banyak masyarakat Malaysia sendiri yang belum tahu. Saking sinisnya mereka, bahkan saat BYD mengumumkan pabrik mereka di Subang, Jawa Tengah, akan beroperasi mulai tahun 2026, muncul komentar seperti ini. Yah, kalian bisa menilai sendirilah, seolah-olah meragukan kualitas mobil yang dibuat di Indonesia. Apakah mereka tidak tahu, ekspor mobil dari Indonesia pada tahun 2024 saja mencapai 472.000 unit. Dan negara tujuan ekspornya pun bukan sembarangan, mulai dari Jepang sendiri, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga bahkan ke Australia. Pertanyaannya, apakah standar di Malaysia lebih tinggi dibandingkan negara-negara tersebut? Bahkan kalau boleh jujur, Indonesia tanpa memiliki mobil nasional atau merek sendiri, sektor otomotif di Indonesia jauh lebih maju dibandingkan mereka. Ekosistem di negara kita meski banyak sekali yang harus diperbaiki, namun untuk semua part mobil bisa dibuat di dalam negeri. Karena Krakatau Steel sejak 2023 kemarin sudah mampu memproduksi baja karbon berkat kerjasama dengan POSCO, perusahaan baja asal Korea Selatan. Ya, kita sudah bisa membuat logam untuk kebutuhan produksi mesin. Sekarang tinggal mencari komposisi logam yang pas dan teknologi percetakannya saja kalau mau membuat mesin mobil sendiri. Maka dari itu, saat Danantara resmi dibentuk, sudah tidak ada lagi alasan bagi Indonesia tidak mempunyai brand mobil sendiri. Semua yang dibutuhkan, kecuali teknologi, sudah tersedia di dalam negeri. Dan kemarin, selang sehari Danantara didirikan, Menteri BKPM mengatakan demikian. Nikelnya segala macam, baterainya sampai baterai itu udah ada, recycle baterainya udah ada. Nah, tapi mobilnya kan kita belum ada nih, mobil untuk mobil listriknya. Sedangkan kita kan sudah committed untuk net zero emission di 2060. Nah, malah keinginan dari Bapak Presiden bisa lebih cepat. Nah, jadi sedangkan produksi mobil di kita kan sekitar 1,2 juta per tahun. Dan berkembang dan diharapkan di tahun 2030 tadi disampaikan sampai 2,5 juta. Ya intinya masa kita hanya tidak bisa berperan lebih besar dari itu. Nah, soalnya arahnya seperti itu dan kita diminta juga untuk melakukan pengkajian lah. Tapi kepada itu sih. Gitu. Bahkan udah ada Hyundai Pak, nanti ada investasi masuk lagi. Iya kan Hyundai ini bukan hanya Hyundai, ada BYD yang sudah masuk, ada Wuling yang sudah bikin manufacturingnya ya. Nah tapi kan itu atas nama perusahaan mereka gitu. Nah kita kan sudah ada Maung ini, nah ini mungkin ada pengembangan berikutnya nanti kita akan bicara akan kerjakan lebih lanjut lagi lah ininya assessment. Atas dasar video tersebut, video resmi dari Sekretariat Presiden, kita semua bisa simpulkan pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk menghasilkan 2,5 juta unit mobil listrik di tahun 2030. Sedangkan produksi mobil di Indonesia saat ini hanya sekitar 1,2 juta unit per tahun. Itu artinya Indonesia harus mengebut gap produksi sebesar 1,3 juta unit dalam 5 tahun ke depan. Di sisi lain, perpanjangan insentif yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2024 akan berakhir di tahun ini, yaitu akhir tahun 2025. Artinya apa? Brand asing, meski ingin membangun pabrik di Indonesia, tidak akan mendapatkan insentif dari pemerintah Indonesia. Dengan kata lain,
kemungkinan besar peningkatan produksi sebesar 1,3 juta unit akan mengandalkan brand yang sudah ada di Indonesia saat ini. Tentu, melihat ini, jika Indonesia membuat brand mobil sendiri, potensi untuk meraup pasar di dalam negeri masih sangat terbuka lebar. Dengan kondisi ini, Danantara bisa berperan sebagai katalis utama dalam mendorong pengembangan industri mobil listrik di Indonesia, baik dalam mencari dan menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan otomotif global yang sudah berpengalaman dalam produksi dan pengembangan mobil listrik. Tentunya kemitraan ini yang memungkinkan transfer of teknologi, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengembangkan mobil listrik versi Indonesia sendiri. Selain itu, Danantara juga bisa berinvestasi secara langsung dalam pengembangan teknologi mobil listrik, infrastruktur, dan fasilitas produksi lainnya. Sehingga, investasi ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk mengembangkan industri mobil listrik di Indonesia. Mungkin, ini juga yang dimaksud oleh Luhut Binsar Panjaitan pada tahun 2023 yang lalu. Dia mengatakan akan memiliki mobil listrik sendiri pada tahun 2026. Kala itu, Luhut Binsar Panjaitan menawarkan produsen mobil listrik asal Cina, yaitu Geely, bekerja sama untuk melahirkan mobil listrik di Indonesia. Dia mengatakan produk itu bisa hadir setidaknya pada tahun 2025 ini. Ya, kita tunggu saja beberapa bulan ke depan. Selain itu, anak perusahaan dari Geely Group, yaitu Livana Auto, telah bekerja sama dengan perusahaan lokal Aletra dan pemiliknya asli orang Indonesia untuk membangun pusat penelitian dan pengembangan di Tangerang, Banten. Pusat Litbang ini nantinya menjadi basis inovasi kendaraan listrik berteknologi setir kanan yang dirancang khusus untuk pasar Asia. Dan tak selang lama setelahnya, pada 26 Desember 2024 atau sekitar 2 bulan kemudian, Menteri BKPM mengunjungi markas Geely Holding Group di Cina. Gak mungkin kan ngajak investasi lagi? Lawang Geely saat ini sedang membangun pabrik dan pusat R&D di Indonesia. Pasti mereka membahas lebih lanjut kerjasama yang lain. Nah, dari rentetan semua yang admin beberkan, apakah cuman kebetulan? Gak ada angin, gak ada hujan setelah keluar rapat? Ingat, setelah keluar rapat dengan presiden, loh, tiba-tiba bilang ke media mau membuat mobil sendiri. Ditambah dengan fakta yang lain, ini nih yang paling mendukung atas realisasi pengembangan mobil listrik sendiri. Pabrik baterai mobil milik Indonesia Battery Corporation atau Holding Indonesia dan CATL yang berlokasi di Karawang akan beroperasi pada tahun 2026. Nah kan, kalau pabrik baterai mobilnya sudah beroperasi, dananya juga ada dari Danantara, besar kemungkinan juga pemerintah akan mengusahakan pengembangan mobil listriknya sendiri. Harapan admin, semoga pemerintah kita tegas dalam mengambil kebijakan. Tidak perlu deh takut atas intervensi negara lain. Pemerintah harus berani melakukan beberapa proteksionisme pada beberapa kelas kendaraan. Misalnya, brand asing dilarang memproduksi mobil yang di bawah 1200 cc, sehingga bisa memberikan ruang bagi brand mobil asal Indonesia untuk berkembang dan memproduksi kendaraan yang lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Jika Indonesia mampu membuat mobil listrik dengan harga 120 hingga 150 juta saja, admin rasa nih, banyak banget masyarakat yang memilih mobil brand lokal. Lebih-lebih, harganya bisa lebih murah lagi. Nah, bagaimana nih menurut kalian semua? Apakah setuju kalau kelas kendaraan tertentu mendapatkan proteksionisme dari pemerintah kita? Demi apa? Ya, kemandirian bangsa kita sendiri. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Dadah!